Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Leni Milena Natasha dengan NIM 18025511027 dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan pembimbing Dr. Gigi Desa Nyoman Adi Susanti, Magister Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pencabutan gigi atau ekstraksi gigi pada gigi desidui elemen 71 dengan kasus persisten atau goyang derajat 2. Nah, pada dasarnya, pencabutan gigi atau ekstraksi pada gigi desidui hampir sama dengan pencabutan gigi pada orang dewasa. Hanya saja, gigi desidui memiliki ukuran yang lebih kecil, serta rongga mulut anak lebih kecil sehingga memerlukan tekanan yang lebih kecil dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu, forceps untuk pencabutan gigi anak itu memiliki ukuran yang lebih kecil dan juga terdapat pegas di tengahnya yang bertujuan untuk memudahkan operator pada saat mencabut gigi anak tersebut. Nah, indikasi dari pencabutan gigi anak yang pertama adalah neonatal dan natal tooth. Neonatal merupakan gigi yang erupsi 1 bulan setelah lahir dan natal merupakan gigi yang erupsi sebelum lahir. Hal ini dapat menyebabkan ilustrasi pada lidah serta mengganggu saat menyusui sehingga diindikasikan untuk dicabut. Kemudian yang kedua, ada gigi dengan karies yang luas, biasanya terutama gigi dengan karies yang mencapai bifurkasi ataupun gigi yang tidak dapat direstorasi sehingga perlu dilakukan pencabutan dan nantinya dapat dilanjutkan dengan perawatan space maintainer. Kemudian yang ketiga, infeksi pada periapikal atau intradikular yang tidak dapat disembuhkan. Yang keempat, gigi impaksi. Yang kelima, gigi persisten. Yang keenam, gigi yang memang waktunya sudah tanggal dan sudah terdapat benih gigi permanen di bawahnya. Dan yang terakhir adalah supernumeraritis. Sedangkan untuk kontraindikasinya, yang pertama, itu pasien anak dengan infeksi akut pada rongga mulut seperti herpetic stomatitis. Kemudian yang kedua, pasien anak dengan penyakit kelainan darah atau kelainan jantung sehingga perlu dikonsultasikan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lihat video demonstrasinya, kita lihat dulu yuk alat dan bahannya. Untuk pertama, operator menggunakan APD berupa chest lab. Kemudian yang kedua, operator menggunakan masker. Dan yang terakhir, operator menggunakan handscoon. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan selama prosedur ekstraksi gigi desidui. Yang pertama adalah model gigi yang telah dicabut gigi molarnya, kemudian ada tampon, cotton tip applicator, cotton pellet, dan anestesi topikal. Selanjutnya adalah sitojet dan carpool. Kemudian ada kaca mulut, pinset, sonde, dan alat kuret. Kemudian ada forceps gigi desidui anterior hang bawah, dan terakhir adalah deepen glass dan ear beacon. Pastikan deepen glass sudah diisi dengan povidone iodine 1%. Berikut adalah video pemasangan sitojet. Posisi operator saat mengerjakan pasien adalah posisi antara jam 7 hingga jam 8. Sedangkan untuk posisi pasien, ketinggian kursi harus diatur sehingga rongga mulut pasien berada pada level siku dokter gigi atau sedikit di bawah siku dokter gigi. Pertama, kita keringkan dahulu daerah yang akan kita anestesi dengan menggunakan kasa steril. Setelah itu, kita asepsis daerah yang akan kita anestesi dengan menggunakan cotton pellet yang sudah ditetesi povidone iodine. Kemudian, kita keringkan kembali dengan menggunakan cotton pellet yang baru. Selanjutnya, kita aplikasikan anestesi topikal dengan sediaan gel pada setiap sulcus gingiva yang nantinya akan kita injeksi pada saat kita melakukan anestesi intraligamen. Tunggu kurang lebih 1-2 menit untuk anestesi topikal bekerja.
Teknik ini dilakukan dengan insersi jarum pada sudut sekitar 30 derajat terhadap sumbu gigi ke dalam sulcus gingiva dengan kedalaman kurang lebih 3 mm. Kita menginjeksikan pada bagian distolabial, mesiolabial, mesiolingual, dan distolingual. Dosis yang disarankan untuk setiap akar adalah 0,2 ml. Dan setiap kali depresi tuas sitojet adalah 0,06 ml, sehingga kita memerlukan kurang lebih 3 kali depresi tuas. Deponir cairan anestesi dilakukan sekitar 15 detik per depresi dari tuas sitojet. Kemudian, sebelum kita berpindah ke bagian yang lain, kita harus menunggu sekitar 5 detik setelah injeksi sebelum kita menarik jarum agar letter anestesi dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, kita siapkan forceps gigi desidui anterior rahang bawah untuk melakukan ekstraksi. Pastikan posisi forceps seservikal mungkin. Jangan sampai apabila ada benih gigi yang tumbuh di bawahnya ikut terangkat. Posisi tangan operator non-dominan berfungsi untuk memfiksasi gigi yang akan dicabut, sedangkan tangan dominan berfungsi untuk menggerakkan forceps untuk melakukan luksasi dengan arah labial lingual dengan sedikit rotasi, dan arah pencabutan adalah labio-insisal. Pada saat melakukan ekstraksi, soket akan terekspansi. Oleh sebab itu, tangan dominan berfungsi untuk mengkompresi soket agar tetap mempertahankan bentuknya. Kemudian lakukan kuretase untuk menghindari adanya sisa debris pada soket dan lakukan irigasi dengan menggunakan salin. Terakhir, instruksikan pasien untuk menggigit tampon selama kurang lebih 30-45 menit pasca pencabutan. Ada beberapa hal yang perlu diinstruksikan kepada pasien pasca pencabutan. Yang pertama, konsumsi makanan lunak dan dingin untuk mempercepat penyembuhan luka dan meminimalisir terjadi komplikasi. Kemudian berikutnya, hindari mengunyah pada area bekas pencabutan. Yang ketiga, jangan memainkan dan menghisap di area bekas pencabutan karena dapat memperlambat proses pembekuan darah. Yang keempat, tetap menginstruksikan pasien untuk sikat gigi 2 kali sehari, namun hindari menyikat pada daerah bekas pencabutan. Dan berikutnya, jangan konsumsi minuman dengan menggunakan sedotan karena dapat meningkatkan tekanan pada luka dan menimbulkan rasa nyeri serta tidak nyaman pada pasien. Kita sebagai dokter gigi boleh meresepkan obat analgesik kepada pasien anak, tapi perlu diingatkan kepada orang tua bahwa obat analgesik boleh diminum apabila pasien anak merasakan nyeri yang tidak tertahankan. Berikut adalah contoh penulisan resep. Jadi, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.